Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 8 September 2025 bersama saya, Pendeta Filemon. Saudara, kalau kita berbicara tentang Ayub, maka yang terlintas di pikiran kita adalah kisah tentang penderitaannya, bagaimana dia dalam waktu yang singkat, Tuhan izinkan segala sesuatu miliknya diambil daripadanya, tetapi Ayub tetap saleh dalam penderitaannya itu. Dan kemudian dia dikunjungi oleh 3 sahabatnya yang awalnya hendak bermaksud menghibur dia, tetapi justru kemudian mereka malah menjadi berdebat dengan dia. Nah, saudara, dari perkataan Ayub yang akan kita baca hari ini, ada satu sisi yang mungkin tidak kita ketahui atau jarang atau luput dari perhatian orang-orang yang mendengar atau membahas kisah tentang Nabi Ayub ini. Apa itu? Yaitu bahwa ketika Ayub hidup, masyarakatnya adalah masyarakat yang korup. Masyarakat yang dia tinggal bukanlah masyarakat yang bersih, yang damai, yang adil, sehingga Ayub itu tidak heran dia menjadi orang yang sukses. Justru saudara, kisah Ayub ini dari bacaan hari ini memberi kita gambaran yang lebih luas, lebih akurat tentang seperti apakah kehidupan di mana Ayub tinggal dan bagaimana kisahnya itu menjadi jauh lebih luar biasa lagi. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita akan segera membacanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di tengah Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, kami bisa mendapatkan kekuatan penghiburan, bahkan satu pengharapan bahwa di tengah-tengah masyarakat yang sukar, yang rusak sekalipun, kalau kami sungguh mengandalkan Engkau, bukan tidak mungkin Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pembacaan hari ini supaya kami bisa lebih mengerti akan firman Tuhan, dan itu boleh memberi kami petunjuk, memberikan kekuatan, penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, perkataan Ayub dari Ayub pasal 24. Kita akan membaca satu pasal ini. Mengapakah Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Maksudnya adalah Ayub ini protes, ya, kenapa Tuhan tidak siapin penghukuman untuk orang-orang yang jahat itu? Mengapa orang-orang yang mengasihi, yang mengenal Allah itu tidak melihat Allah mengadili orang-orang jahat itu? Lalu ayat 2, ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Ini menunjuk kepada orang sengsara yang ada di dalam negeri yang terpaksa sembunyi tadi. Jadi mereka di ladang mengambil makanan hewan dan kebun anggur milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. Artinya orang-orang miskin itu sembunyi-sembunyi terpaksa mencuri makan makanan hewan atau sisa dari panen yang tertinggal. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai, karena hutang dijadikan budak. Dengan telanjang mereka berkeliaran, karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat mengirikan sambil kehausan. Jadi orang-orang yang dieksploitasi bekerja dengan upah yang sangat murah, meskipun keadaan mereka begitu memprihatinkan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan ceritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya.
Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan pada waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gerab mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Jadi ini keyakinan Ayub. Pelaku-pelaku kejahatan ini nanti di dunia orang mati seperti salju itu dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian nasib orang-orang berdosa itu. Rahim ibu melupakan dia, beronga mengurumitnya. Ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Jadi dari pemahaman Ayub, dan ini adalah benar, orang-orang berdosa itu Allah lah yang memberi keamanan kepada mereka. Dan itu yang menjadi sandarannya. Tetapi Ayub mengakui Allah itu tetap mengawasi. Allah itu tetap melihat, menilai. Ayat 24 dan 25. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut, seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa yang berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Amin. Saudara, jadi perkataan Ayub adalah seperti laporan terhadap dunianya, masyarakatnya. Adalah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, korupsi, ketidakadilan. Rakyat banyak yang miskin, semiskin-miskinnya. Banyak yang tertindas, tetapi seolah-olah keadilan itu tidak dilaksanakan. Kalau saudara tadi memperhatikan, seolah-olah Allah tidak mendengar doa orang-orang yang menderita, yang teraniaya, menderita ketidakadilan oleh penguasa-penguasa, orang-orang yang kaya, yang menindas dengan kelaliman begitu keji. Tetapi di endingnya, Ayub mengakui hanya sebentar saja mereka meninggikan diri, mereka nanti tidak akan ada lagi. Mereka akan dikerat seperti tangkai gandum. Saudara, gambaran, laporan dari Ayub ini memberi kita pemahaman yang lebih utuh. Ternyata Ayub tinggal di zaman yang seperti itu. Memang saudara ada beberapa tafsiran tentang kapan sih kisah Ayub ini, ya, di area siapa, di masa siapa. Nah, tapi saya tidak ingin membahas itu. Dari laporan ini cukup memberi kita gambaran bahwa masyarakat Ayub bukanlah masyarakat yang sempurna, bukanlah masyarakat yang adil, aman, tentram, tidak ada kejahatan yang besar, tidak ada kejahatan yang sistematis, sehingga Ayub bisa tenang menjalankan kehidupannya, menjalankan bisnisnya, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya pada waktu itu. Tidak, saudara. Justru karena di tengah masyarakat yang seperti itu, Ayub bisa berhasil. Karena perkataan iblis menjelaskan kepada kita itu karena Allah yang membentengi, Allah yang memberkati, sehingga apapun yang diperbuat oleh Ayub, dibuat Tuhan berhasil. Apa maknanya bagi kita, saudara? Saudara, Tuhan itu bisa saja memberkati siapapun di antara kita, membentengi kita, meskipun masyarakat kita, masyarakat yang rusak, meskipun ketidakadilan nyata di negeri kita, ketidakadilan, penindasan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dirampas begitu rupa hak-haknya oleh orang-orang yang berkuasa, meskipun itu terjadi, bukan berarti Allah itu diam, Allah tidak memperhatikan, seolah-olah tidak mendengar doa-doa orang yang berseru-seru kepadanya. Tetapi saudara, di tengah-tengah itu, kalau umat Tuhan bisa tetap setia, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan,
hidup menurut kehendaknya. Bisa jadi, ya tidak berarti semua harus menjadi sukses seperti Ayub. Tapi bisa jadi, saudara diberkati, saudara bisa dilindungi oleh Tuhan. Walaupun tentu saja kita harus siap kalau Tuhan mengambil apa yang telah Dia berikan atau Dia titipkan sebelumnya, seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi saudara, dari kisah ini, latar belakang ini, membuat kita semakin mengagumi orang seperti apakah Ayub, yang bisa berhasil, bisa setia, meskipun di tengah-tengah masyarakat yang bobrok, masyarakat yang rusak. Oleh sebab itu, mari saudara, di tengah-tengah kerusakan, bobroknya mungkin kita menilai demikian negeri kita. Mari saudara kita tetap positive thinking, berpikiran positif, karena kita punya Allah. Itulah sebabnya mengapa di minggu lalu saya mengangkat cerita Yosua, Daniel, dan lain-lain, saudara. Dan hari ini kita melihat dari kisah hidup Ayub. Membuat kisahnya menjadi lebih mengesankan lagi bagi saya pribadi. Dan itu semoga juga lebih mengesankan buat saudara. Dan mari kita setia kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Meskipun di tengah masyarakat yang rusak, meskipun dosa di mana-mana, kita harus tetap mempertahankan iman kita sampai akhirnya. Kiranya ini boleh memberkati dan menginspirasi saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.